menyatakan dia mendengar informasi bahwa Mahkamah Konstitusi akan memutuskan sistem pemilu kembali ke proporsional tertutup, itu ramai sekali dan direspon oleh 8 fraksi di DPR. Mereka kemarin bikin jumpa pers, bikin forum dengan Denny Indrayana, dan bahkan ada ancaman ini Bung Rocky terhadap Mahkamah Konstitusi. Kalau kayak gitu, DPR yang punya kewenangan, ya kita ubah aturan tentang kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Jadi saya kira ini jadi memasuki babak perseteruan dua lembaga juga. Ya, ini perseteruan dua lembaga yang dulu beberapa bulan lalu atau udah lama sekali kita konstatasi bahwa akan ada saling bantai-membantai. Kita pakai saling amputasi di dalam rejim ini. Dan itu yang sedang berlangsung sekarang sebetulnya tuh. Jadi kalau kita lihat dari awal, semua ini dimulai oleh keinginan Presiden Jokowi untuk mengendalikan sistem politik atau mengendalikan aktor-aktor. Yes. Ini satu paket, mulai paket projo, paket 3 periode, paket big data. Jadi akhirnya kita tahu bahwa ini rencana yang betul-betul hendak dimatangkan untuk memperpanjang atau memperlebar kekuasaan Presiden Jokowi. Entah apapun lembaga yang ada di negeri ini akan dipakai oleh Jokowi kan. Jadi tagline-nya sebetulnya itu yang disebut cawe-cawe Jokowi, ya ini semua yang terjadi. Pada akhirnya Jokowi mau mengaku iya. Dan bagi publik, cawe-cawe itu artinya upaya dari awal untuk merancang kejahatan politik, untuk merancang kecurangan politik. Jadi dasarnya itu. Nah, sangat bagus kalau akhirnya DPR juga merasa bahwa cawe-cawe Jokowi ini akan memberantakan strategi-strategi dari partai-partai politik untuk memenangkan pileg maupun pilpres. Jadi bagus juga, kita anggap aja bahwa ini memang mesti terjadi perang bubat kok antar Kurawa dan Pandawa. Dan kita tahu juga kan Kurawa bagiannya, Pandawa kan bagian dari Kurawa awalnya. Jadi kita memang anggap bahwa harus terjadi. Kekacauan itu harus terjadi di Mayapada. Anda betul mengambil analogi itu ya. Karena kan, tapi sebenarnya kan begini, kalau dalam pewayangan, analogi pewayangan itu kan biasanya ada kanan dan kiri gitu ya, Bung Rocky, dan selalu yang kiri itu identik dengan kejahatan, Kurawa, dan yang kanan itu Pandawa gitu. Anda benar, memang ke Pandawa itu bagian dari juga dari Kurawa juga, tetapi itu atau Astina gitu. Tapi ini akal sehat lah kira-kira gitu ya. Astina yang akal sehat. Iya, buat sementara Pandawa yang 8 ini kan Pandawa 8 juga kan namanya. Ya, Pandawa 5, yang ini Pandawa berapa? Ini Pandawa 8. Ini Pandawa yang ya masih lumayan untuk memberikan akal sehatnya tuh. Sementara Kurawa cari-cari cara untuk cewek-cewek. Jadi Kurawa cewek-cewek sebetulnya kan. Nah, kita mau lihat itu ujungnya apa sebenarnya, endgame-nya apa, dan makin lama Presiden Jokowi makin terdesak. Dia nggak punya lagi peralatan. Terdesak. Mulai menyusupkan kepentingannya dengan cara yang makin brutal itu, yaitu merencanakan kecurangan. Kan inti dari saya mau cawe-cawe, saya tidak akan netral, artinya saya mau curang. Ini gampangnya begitulah. Curang. Beberapa teman dari luar negeri juga nelpon saya, itu apa artinya tuh? Mau ikut cawe-cawe dan tidak netral, ya saya bilang aja mau curang. Oh ya, itu paling gampang itu ya menjelaskannya, karena ini kan terminologi yang khas. Cawe-cawe sama dengan curang. Mau curang. Nah, poin kita selalu mau lihat ini ujungnya apa, senekat apa rejim ini hendak mempermainkan politik cawe-cawenya itu. Nah, Denny Indrayana pasti itu adalah proksinya Pak SBY, dan Pak SBY tentu punya kalkulasi yang rada-rada serius untuk berhadapan dengan politik cawe-cawe ini. Demikian juga saya kira Pak JK yang dari awal sejak seminggu lalu kasih sinyal bahwa berbahaya kalau Indonesia itu diatur tanpa pola itu. Dan walaupun cara Pak JK memberitakan pikirannya itu lebih halus dari orang Jawa, tetapi kita tahu Pak JK mengerti apa ujung dari diatur permainan ini. Karena Pak JK tanpa pola adalah kingmakernya Anies, selain SBY, selain Surya Paloh. Jadi yang terjadi sebetulnya adalah konfrontasi habis-habisan untuk menentukan nasib presiden ke depan itu akan diasuh oleh Jokowi atau akan diasuh oleh sistem yang demokratis. Nah, kita ingin supaya Jokowi berhenti, tapi kelihatannya Pak Jokowi nggak akan berhenti karena dia udah ambil posisi saya tidak akan netral. Jadi mari antara mereka yang ingin berpihak pada politik yang bersih dan mereka yang ingin mencurangi politik itu, udah terjadi blocking itu akhirnya. Iya, dan tidak terhindarkan lagi memang kalau kemudian bicara soal Pak Jokowi ini ya benchmarknya itu ya Pak SBY ya, karena bagaimanapun juga kan ini sama-sama 2 periode begitu dan sama-sama dipilih dari pemilihan langsung dalam era reformasi. Yang menarik itu ternyata Denny Indrayana ini pernah membuat pengakuan bahwa
pada waktu Pilpres 2014 itu dia kan pendukungnya Pak Jokowi gitu ya. Dan dia ketika itu masih menjadi Wamenkumham ketika hari pemilihan, dan keluar dari bilik suara dia mengacungkan 2 jari. Waktu itu simbolnya mendukung, ya 2 jari kalau nggak salah ya. Pokoknya pendukungnya menyiratkan dia itu mendukung Pak Jokowi. Dan kemudian ternyata dia mendapat surat teguran itu dari Pak SBY, diingatkan bahwa sebagai aparatur negara, sebagai wakil menteri Menkumham, dia harus bersikap netral. Ini luar biasa ini, saya kira ada juga ini mengungkapkan etika kekuasaan dari Pak SBY yang disebut oleh Sofi Yusuf Anandi sebagai seorang pengecut gitu. Jadi tetap kita lihat watak orang akhirnya tuh paham demokrasi apa tidak. Bahwa Presiden Jokowi punya keinginan untuk mengatur, ya iya sebagai politisi dia mau lakukan itu. Dan dia bisa lakukan diam-diam kok secara independen. Tetapi dia tampilkan diri dia sebagai kepala negara, Yunto sebagai presiden yang ingin cawe-cawe kan. Kan kita mesti lihat kedudukan presiden, pasti dia punya keinginan sebagai manusia politik, sebagai homo politikus itu, sebagai political animal. Tetapi yang ada di kita sekarang adalah presiden ingin mengerahkan seluruh kekuasaan negara, aparat-aparat pengendali opini publik di tangan dia. Jadi ini memang orang yang ya kurawannya langsung terbaca kan, kurawannya kan. Jadi itu intinya tuh kira-kira. Nah SBY tentu ingin juga mengendalikan, tapi kan SBY nggak pernah pamer, nggak berupaya untuk mengatakan saya mampu mengendalikan politik. Walaupun dia tahu bahwa nggak ada efeknya lagi karena dia udah 2 periode, apa yang mau dia peroleh. Pemimpin yang berikut walaupun itu ada dalam proksi SBY pasti akan lakukan hal yang terbalik itu atau hal yang berbeda kan. Kan waktu Jokowi menggantikan SBY kan ada ketegangan juga di situ. Seolah Jokowi datang, saya akan lakukan sesuatu yang berbeda dengan polisi Pak SBY, karena ada pertentangan antara SBY dan Megawati pada waktu itu sudah mencalonkan Jokowi. Jadi problem kita sekarang adalah sebut aja kemuliaan seseorang untuk mengendalikan diri. Nah Jokowi nggak bisa mengendalikan diri, SBY mampu mengendalikan diri, bahkan sampai sekarang dia masih mengendalikan diri walaupun nadanya ada ancaman bahwa dia akan turun gunung tuh. Jadi kelihatannya itu mental kita kemuliaan berisik, justru semua orang mentalnya jadi berisik untuk menahan diri. Yang dimaksud Jokowi dengan cawe-cawe apa? Sebagai apa dia? Tentu sebagai presiden, sebagai kepala negara yang masih punya akses pada alat-alat untuk curang itu kan. Jadi itu intinya. Nah itu yang saya mau katakan, bahwa Jokowi di akhir masa jabatannya bukannya jadi negarawan, ngikutin SBY, ngikutin Habibie, ngikutin Gus Soeharto, justru menjadi begal tuh. Jadi Jokowi akan membegal demokrasi dengan istilah cawe-cawe itu. Ya iya. Oke. Nah ini Jokowi kan meskipun ini kelihatannya demokrasi tidak langsung berkaitan dengan cawe-cawe, dengan kepentingan pemerintah, karena dalam hal ini Jokowi membegal demokrasi berbeda dengan antara cawe-cawe itu, partai pemerintah ya, politik cawe-cawe. pendukungnya Pak Jokowi itu rata-rata sekarang itu ya, itu yang menolak soal proporsional tertutup, tapi kemudian Ibu Megawati itu yang tajam keras membegal demokrasi. Tapi orang tetap melihat ini bagian dari permainan, bahwa Mahkamah Konstitusi benar-benar sepenuhnya sudah dalam kendali pemerintah, dan itu menjadi bagian pemerintah untuk mewujudkan keinginan Pak Jokowi ya pada tetap mengendalikan pemerintahan ini. Karena bagaimanapun kita bisa melihat bahwa ini bisa aja tukar tambah gitu dari Pak Jokowi dengan Ibu Megawati. Tukar tambah gimana? Dan tutup ini. Ya ini bukan sekedar tukar tambah politik, tapi ini penghinaan terhadap asas-asas demokratis. Yang kita tahu bahwa ya itu yang harus melakukan kesepakatan di dalam soal sistem itu bukan ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi, tapi oleh mereka yang terlibat di situ. Panitia itu namanya partai-partai itu. Tapi partai-partai ini justru memutuskan kita tunduk pada kedudukan rakyat. Jadi jangan tunggangi seolah-olah secara letterlek dikatakan dalam konstitusi, karena partai-partai itu tetap yang akan ikut pemilu, maka pemilu itu adalah hak partai itu. Memang begitu wordingnya. Tetapi partai-partai ini justru paham bahwa kedaulatan rakyat ada di atas sistem mau tertutup terbuka. Jadi partai-partai ini menginginkan sistem terbuka tuh. Nah Mahkamah Konstitusi bilang enggak, harus tertutup. Lo yang main siapa? Aturannya kan dibuat oleh partai-partai itu. Nah partai-partai ini justru untuk sementara kita puji aja, karena yang 8 ini merasa bahwa mereka tunduk pada kedaulatan rakyat, bukan pada kedaulatan Mahkamah Konstitusi, kan itu kan dasarnya tuh. Tapi mungkin juga dari mereka sebagian masih bisa disogok oleh Jokowi karena proses cawe-cawe itu. Ya, saya kira iya, karena bagaimanapun juga ini kan mereka ini kita tahu lah, banyak ya, mereka ini semua dikendalikan oleh Pak Jokowi, dan banyak orang menyebut sebagian besarnya adalah pasien rawat jalan lah gitu ya dari KPK. Jadi kalau
kemudian harus masuk lagi katanya bahwa ini mesti dirawat inap, bisa rawat inap ya mereka akan rawat inap gitu, dan itu saya kira mungkin balik badan semua gitu yang ada. Bisa. Jadi itu paradoksnya di situ, atau dilemanya di situ. Ini partai-partai mau berupaya menerangkan bahwa kami pro kedaulatan rakyat. Masalah semua partai itu. Sistemnya mesti terbuka. Oke, itu normatifnya. Tapi ini partai-partai ini komorbidnya banyak juga. Satu komorbidnya dipakai oleh Jokowi untuk bilang kalian semua kami anestesi dulu tuh. Jadi bisa dianestesi juga kesadaran dari partai-partai ini. Nah ini yang kita ingin, supaya partai-partai ini tetap dalam prinsip bahwa kita menghendaki pemilu yang terbuka, itu sistem terbuka, karena di situ kedaulatan rakyat dimaksimalkan. Tertutup itu artinya kedaulatan partai, bahkan kedaulatan ketua partai atau bahkan kedaulatan ketua bapilunya kan. Dan itu mudah sekali kita pahami kan. Jadi logika ini yang mesti kita investasikan ke publik, bahwa partai-partai ini kalau dia mundur itu ada komorbid. Kalau dia akhirnya tunduk pada Jokowi, maka kita suruh aja semua orang boikot aja pemilu atau golput aja. Karena yang akan kita pilih juga bajingan ternyata.